Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi tim nasional Inggris ini kemarin melakukan pertandingan internasional ya. Dan di pertandingan internasional tersebut ya mereka kalah. Tapi ada hal yang menarik di mana Thomas Tuchel ini memasangkan di starting 11 ya Elliot Anderson dengan Kobbie Mainoo dengan formasi 4-2-3-1. Artinya ya kita tahu kan bagaimana Elliot Anderson ini menjadi target utama dari Manchester United. Dan sering juga gue informasikan, menurut keyakinan gue bahwa Kobbie Mainoo itu oleh manajemen Manchester United memang diplot menjadi pemain utama lini tengah Manchester United. Dan ini yang harus mungkin dilakukan. Jadi ada semacam kayak dalam tanda kutip mandat menurut gue dari manajemen kepada head coach Manchester United, bisa jadi Michael Carrick ataupun nama lainnya, untuk menggunakan Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo kalau menurut gue memang bukan pemain biasa-biasa saja. Dia sebenarnya pemain dengan kualitas luar biasa. Bahkan kalau melihat usia dari Kobbie Mainoo yang masih 20 tahunan, memiliki potensi yang sangat besar. Sehingga sebenarnya menurut gue ya, kalau ini adalah mandat dari manajemen Manchester United, asumsi gue sekali lagi, ya tidak salah-salah banget sih. Karena memang dia secara pemain memang pemain bagus, kurang lebih seperti itu. Dan di situasi kemarin dia dipasangkan dengan Elliot Anderson, pemain yang difavoritkan oleh banyak fans Manchester United, termasuk juga oleh gue ya, untuk bukan cuma mengganti posisi dari Casemiro, tapi juga memberikan semacam kayak upgrade. Gue melihat kalau dilihat secara ya bagaimana dia bermain bersama dengan Nottingham Forest, kontribusi untuk Nottingham Forest musim ini, termasuk juga ketika Nottingham Forest menghadapi Manchester United, gue melihat dia memang pemain yang berkualitas, pemain yang bagus. Dan kalau melihat dari usia Elliot Anderson yang juga masih muda, menurut gue memiliki potensi yang sangat besar sekali nih untuk dikembangkan di periode-periode selanjutnya. Persaingan Manchester United yang akan menghadirkan Elliot Anderson atau berusaha untuk menghadirkan Elliot Anderson ini juga sangat sengit ya. Jadi menurut gue ini juga merupakan dalam tanda kutip bukti atau indikator bahwa memang Elliot Anderson ini pemain yang berkualitas. Nah, ketika mereka dipasangkan, dimainkan secara bersama, Elliot Anderson ini tampil dari awal sampai akhir. Sementara Kobbie Mainoo di tengah pertandingan ini diganti oleh Thomas Tuchel. Nah, yang menarik adalah tentu saja gue ikuti juga bagaimana dinamika di sosial media. Ada yang mengatakan bahwa Elliot Anderson dan Kobbie Mainoo ini dari apa yang ditunjukkan di pertandingan tersebut, apalagi mungkin misalnya dilihat dari hasilnya yang tidak maksimal, tim nasional Inggris kalah, dinilai bahwa dua pemain ini tidak bisa bermain secara bersama. Bagaimana misalnya kemampuan defensif dari Kobbie Mainoo yang tidak maksimal di pertandingan tersebut tidak bisa ditutup dengan baik juga oleh Elliot Anderson. Ataupun juga daya dobrak ya dari Kobbie Mainoo, artinya dalam membantu lini depan Manchester United, lini serang Manchester United tidak maksimal. Elliot Anderson pun juga nampak mungkin dinilai oleh beberapa pihak ya, seperti kayak jadi kebingungan ini, dimana dia harus mengcover terlalu banyak dari Kobbie Mainoo. Sehingga ada pendapat yang menyebutkan, ada banyak pendapat sebenarnya ya, dari dalam maupun luar negeri yang mengatakan bahwa Elliot Anderson tidak bisa dimainkan dengan Kobbie Mainoo. Tapi kalau menurut gue, dari apa yang gue analisa secara ringan amatiran, katakanlah seperti itu, gue justru melihat dua pemain ini punya potensi besar untuk bisa dimainkan secara bersama-sama. Elliot Anderson bukan Casemiro. Artinya apa? Ketika Elliot Anderson seumpama datang ke Old Trafford, ya memang harus ada adaptasi yang dilakukan oleh skuad Manchester United, termasuk juga oleh Kobbie Mainoo dan juga pemain-pemain lain. Ada hal yang juga menarik dari pertandingan antara Inggris menghadapi Jepang, di mana menurut, ini gue ambil dari versi SofaScore ya, bahwa rating pemain, jadi secara rata-rata memang pemain tim nasional Inggris ini tampil
tampil jelek. Tampil jelek kalau menurut gue ya. Tapi ada 3 pemain dengan rating 7 atau lebih dari 7. Yaitu adalah Kapten Mark Gehi mendapatkan rating 7. Lalu 2 pemain lain adalah Elliot Anderson dan Kobbie Mainoo. Jadi ya 2 pemain ini, bahkan Elliot Anderson ini 7,6 dan Kobbie Mainoo 7,2. Artinya 2 pemain ini adalah pemain yang mendapatkan rating nomor 1 dan juga nomor 2 di tim nasional Inggris. Dan dari situ menurut gue ini juga memberikan sebuah gambaran ya, karena misalnya apps ataupun juga website atau apapun itu yang memberikan analisa atau analytics ya terkait dengan performa pemain, mereka ya tidak bisa dipegang 100%, itu gue sepakat. Tapi bagaimana mereka pun juga mengambil elemen-elemen, mereka juga melihat atribut-atribut yang mereka olah dan mereka mereka dalam tanda kutip objektifkan menggunakan angka. Dan dari angka-angka tersebut ya memang Elliot Anderson dan juga Kobbie Mainoo ini menduduki peringkat pertama maupun peringkat kedua rating untuk tim nasional Three Lions ketika kalah menghadapi Jepang. Gue ada perbandingan juga yang lainnya, yaitu adalah misalnya dari beberapa komponen. Gue ingin melihat dulu dari situasi heat maps. Bisa dilihat bagaimana heat maps dari Kobbie Mainoo ternyata lebih banyak ke belakang dibanding Elliot Anderson yang justru lebih banyak ke depan. Ini menurut gue situasi yang menarik karena ketika ada Casemiro justru yang lebih banyak di belakang bagi Manchester United dengan perimbangan ke depan juga. Sementara Kobbie Mainoo justru lebih banyak di tengah operasionalnya. Gue nggak tahu apakah ini memang ada instruksi dari Thomas Tuchel atau seperti apa, tapi inilah heat maps dari kedua pemain ini. Dan dari sisi sentuhan misalnya passing akurasi hampir mirip ya, 94%, 93% di antara keduanya. Elliot Anderson hanya memberikan 1 umpan kunci. Lalu long balls juga lebih banyak Elliot Anderson. Dari sisi shooting Elliot Anderson hanya ada 1 dan 1 terkena tiang ya. Sementara usaha dribbling Kobbie Mainoo 100% dari 3 percobaan. Duels masing-masing Elliot Anderson 11 duel, sementara Kobbie Mainoo total ada 8 duel, jadi hampir berimbang. Lalu dari sisi defensif ya, interception Elliot Anderson 4, Kobbie Mainoo tidak ada interception, tackling 2/1. Lebih menurut gue kalau dari sisi defensif memang terlihat Elliot Anderson lebih dominan dibanding Kobbie Mainoo, walaupun dari sisi pergerakan Kobbie Mainoo lebih banyak menempati posisi gelandang jangkar, katakanlah seperti itu dari heat maps yang ditunjukkan. Nah, dari data-data tadi yang gue sampaikan, apakah ini memang menggambarkan kedua pemain ini tidak bisa dimainkan secara bersama ya? Gue sih tetap optimis 2 pemain ini bisa dimainkan secara bersama-sama. Penting juga untuk dilihat ya, bahwa ya sepak bola itu dimainkan 11 pemain. Artinya tidak bisa hanya dilihat dari 2 pemain saja, tapi juga harus dilihat ada siapa-siapa saja nih pemain di sekeliling 2 pemain ini. Dimana di tim nasional Inggris jelas berbeda dengan di Manchester United. Menurut gua ada setidaknya 3 hal yang berbeda di antara Manchester United dengan tim nasional Inggris yang bermain menghadapi Jepang. Yaitu back sayap ya. Karena menurut gua 2 back sayap ini juga berpengaruh ke pergerakan dari Kobbie Mainoo dan juga Elliot Anderson. Dimana kalau tadi gua perlihatkan heat maps yang memang agak lebih ke samping begitu ya, tengah tapi agak ke samping. Jadi menurut gue ini juga bagaimana penampilan dari O'Reilly dan juga dari Ben White, di mana kedua pemain ini juga tidak tampil secara maksimal. Ini mempengaruhi keadaan di atas lapangan dan juga performa dari Elliot Anderson serta Kobbie Mainoo. Lalu tentu saja Anthony Gordon serta Morgan Rogers yang dimainkan di sektor sayap keduanya, sayap serang. Ini juga berpengaruh menurut gue, dimana kalau kita berbicara Manchester United, ya di back sayap kita memiliki Luke Shaw saat ini dengan Diogo Dalot. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa dua pemain ini mungkin akan di-upgrade salah satunya. Kabarnya mengatakan di back kiri. Lalu bagaimana posisi sayap serang kanan kiri? Ada Cunha, mungkin ada Dorgu, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas ada Cunha. Lalu di sebelah kanan ada Mbeumo.
Pemain yang berbeda lagi tipikalnya dengan Morgan Rogers dan juga dengan Anthony Gordon. Dan salah satu komponen terpenting, tadi gue sudah sebutkan dua, salah satu komponen penting yang berbeda ternyata antara tim nasional Inggris dengan Manchester United adalah satu gelandang lagi nih. Gelandang sentral tengah menyerang, Bruno Fernandes. Di mana Bruno Fernandes faktanya memang banyak sekali menopang permainan Manchester United. Dan situasi ini ternyata kalau dari tadi malam yang dimainkan adalah Cole Palmer, gue pikir berbeda tipikalnya. Gue lebih optimis ketika Bruno Fernandes bermain bersama dengan misalnya Elliot Anderson dan Kobbie Mainoo. Maka segitiga ini ya, tiga pemain ini dengan elemen yang berbeda-beda, dengan fungsi kemampuan juga yang berbeda-beda, karakternya pun juga seperti itu, bisa lebih hidup, bisa lebih bisa lebih bagus performanya dibanding dengan tiga segitiga lini tengah tim nasional Inggris yang dihuni oleh Elliot Anderson, Kobbie Mainoo serta Cole Palmer. Di sisi lain sekali lagi gue ulangi bahwa memang siapapun yang didatangkan oleh Manchester United, dalam hal ini misalnya Elliot Anderson, ini juga tidak bisa dilihat hanya Elliot Anderson yang saja, ataupun juga Elliot Anderson dengan Kobbie Mainoo saja, tapi siapa-siapa juga yang ada di sekitar Elliot Anderson, di sekitar Kobbie Mainoo, dan juga Elliot Anderson ya, yang sekiranya bisa membuat memang kehadiran dari Elliot Anderson ini akhirnya lebih bisa maksimal lagi. Kesimpulannya adalah, justru gue berbalik ya, dari berbagai pendapat, gue justru melihat dua pemain ini sangat bisa dimainkan di Manchester United karena secara potensi, secara dasar, secara fundamental, satu dan yang lainnya saling melengkapi dari sisi yang tadi gue tampilkan. Dan justru gue lebih positif dan juga lebih optimis ketika dua pemain ini tampil di lini tengah Manchester United dilengkapi dengan Bruno Fernandes, dilengkapi dengan pemain-pemain lain seperti kayak Cunha, seperti kayak Mbeumo, seperti kayak misalnya Lisandro Martinez ya. Ini justru bisa lebih memaksimalkan potensi dari Elliot Anderson di lini tengah Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.